Ibu, ini saya minta waktunya sebentar Ibu. Ya. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah nggih. Saya pada siang hari ini bermaksud ingin wawancara dengan Ibu mengenai identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu. Nggih. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ini tanyakan kepada Ibu, mohon Ibu menjawabnya, nggih. Sebisa saya. Nggih, nggih. Matur nuwun, nggih. Langsung Ibu pertanyaan yang pertama ya, Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Ini sepemahaman kami saya dalam mengidentifikasi permasalahan yang termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral biasanya merujuk pada permasalahan di mana terdapat dua pendapat atau masalah yang sama-sama benar. Gitu. Selanjutnya ya Bu, ya, pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Dalam proses pengambilan keputusan untuk masalah-masalah dilema etika adalah melalui pertimbangan tentang dampak positif dan negatif dari keputusan yang diambil, seberapa besar manfaat serta kerugian yang akan ditimbulkan dapat dijadikan salah satu pertimbangan. Betul. Iya, baik Ibu, itu pengambilan keputusan yang luar biasa, Bu. Lanjut Mudah-mudahan. Bu. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Dalam menyelesaikan masalah, langkah pertama kita dapat mengumpulkan fakta-fakta yang relevan melalui pengamatan maupun diskusi. Fakta tersebut harus objektif dan melibatkan semua pihak, jangan sampai bersifat parsial, artinya sebagian-sebagian begitu. Saya juga harus objektif dalam memandang permasalahan yang terjadi tersebut, sehingga fakta yang terkumpul dapat kita musyawarahkan bersama dengan semua pihak yang terlibat. Baik Ibu, bagus sekali. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif dalam mengambil keputusan adalah dengan mengetahui fakta secara objektif serta proses pengambilan keputusan yang melibatkan pihak lain. Saya kira dapat meningkatkan legitimasi dari keputusan yang kita ambil. Begitu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang terbesar dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah masih kentalnya budaya rikuh dan pakewuh gitu. Itu budaya Jawa yang memang luar biasa. Jadi dalam adat ketimuran kita terutama, apalagi jika masalah tersebut melibatkan orang-orang di sekitar kita. Baik Ibu, jadi budaya rikuh pakewuh Ibu. Iya. Ya, selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ini pertanyaan yang ketujuh ya Bu? Keenam. Ketujuh. Ya. Terima kasih. Jadi dalam menyelesaikan kasus adalah memerlukan penyelesaian yang cepat dan spontan. Jadi tidak ditunda-tunda lagi. Pada beberapa kasus besar yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak, sebaiknya dibuat jadwal khusus
agar hasilnya lebih maksimal. Pengalaman merupakan guru yang baik, Oke. ya. Jadi dan sangat berharga itu. Pepatah ini rasanya tepat untuk menggambarkan pengalaman saya dalam menyelesaikan kasus-kasus bila praktik. Pada awal menjadi kepala sekolah rasanya serba bingung lah, itu pastilah. Apalagi dalam menghadapi masalah kasus seperti ini. Dan saat itu saya sering meminta bantuan maupun pertimbangan baik kepada atasan maupun kepada rekan sejawat yang lebih berpengalaman. Namun semakin kesini kita sering menghadapi masalah yang sama, maka hal tersebut menjadi pengalaman dalam menyelesaikan kasus yang lain, begitu. Oke. Baik Ibu, sekarang pertanyaan terakhir Ibu dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Pelajaran dari pengalaman menghadapi kasus dilema etika antara lain kita tidak harus mengikuti kemauan setiap orang. Jadi orang per orang kadang punya kemauan seperti ini, tapi kita juga harus bijak bahwa kepentingan itu sudah sesuai atau belum. Namun kita harus mempertimbangkan juga perasaan serta kepentingan semua pihak biar tidak salah dalam mengambil keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Susi. Mohon izin perkenalkan saya Susi Milasi dari SMG 2%. Ingin wawancara sedikit dengan Bapak nih Pak. Ya, kalau boleh perkenalkan dulu Bapak nama dan sekolah dari mana? Terima kasih Bu Susi. Perkenalkan saya Puji Bangkarajo SPD, Kepala SMG Mandirancang di Kolesan Bekasi. Oke, terima kasih Pak waktunya. Nah begini, jadi kali ini saya akan membicarakan tentang hal yang berkaitan dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin atau kepala sekolah terhadap permasalahan atau kasus yang terjadi di sekolah. Ya, keputusan-keputusan ini kadang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya dilematis. Nah, sebagai pimpinan kan harus bisa menunjukkan keputusan apa yang harus diambil terkait dengan permasalahan atau kasus yang terjadi di sekolah. Karena itu Pak, jadi saya ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan terkait hal tersebut. Apa saja yang Iya, baik Pak. Ini pertanyaannya. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Susi, saya mau jawab ya. Untuk kasus-kasus yang ada di SMG Mandira itu banyak. Dalam mengidentifikasi masalah itu, apa yang termasuk di dalamnya itu dilema etika atau rujukan moral, biasanya saya selaku pimpinan itu merujuk pada permasalahan di mana terdapat dua pendapat atau masalah yang sama-sama benar. Itu yang kami lakukan itu Susi. Baik Pak. Selanjutnya yang kedua ya Pak, ini pertanyaannya. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk proses pengambilan keputusan untuk masalah-masalah itu yang termasuk dilema etika itu melalui pertimbangan tentang dampak positif, itu yang nantinya akan dijadikan salah satu pertimbangan kami untuk menentukan atau pengambilan keputusan. Itu khusus itu yang kami lakukan. Oke, baik Pak. Ya.
Yang ketiga ya Pak, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkahnya kami mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, tentunya melalui pengamatan maupun melalui diskusi. Kemudian fakta tersebut itu harus objektif dan tentunya melibatkan semua pihak, jangan sampai bersifat parsial. Saya selaku pimpinan juga harus objektif dalam memandang suatu permasalahan yang terjadi di sekolahan. Fakta yang terkumpul nanti kita musyawarahkan bersama dengan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Begitu Bu Susi. Oke, bagus sekali. Selanjutnya ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan itu dengan mengetahui fakta secara objektif serta proses pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak atau pihak lain yang saya kira dapat meningkatkan legitimasi dari keputusan yang nanti saya ambil. Oke. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut Pak? Nah, ini yang namanya tantangan itu banyak, terutama kita dengan lingkungan sekitar, ya orang-orang kita di sekitar kita, dulu kita ada yang sepuh, kemudian rata-rata umurnya di atas saya selalu kepala sekolah, kadang dalam mengambil keputusan itu kadang rikuh pekewuh itu nih. Jadi kami itu tantangan yang menjadi tantangan besar kami ketika mengambil keputusan. Intinya rikuh pekewuh pula seperti dalam budaya kita ya, budaya Jawa, budaya Timuran itu ada istilah seperti itu, rikuh pekewuh ya, karena guru-guru di sini apalagi teman-teman kita guru di SD Mandrasan itu banyak yang umurnya itu di atas saya begitu. Oh, ini Pak. Jadi Rikuh lah. Lanjut nih Pak, pertanyaan selanjutnya ini, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal, dan apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang akan dijalankan? Ya, tergantung permasalahannya itu. Kadang ada halnya permasalahan itu bisa diselesaikan secara cepat maupun sebentar. Ada pula yang harus kita buat jadwal agar hasilnya lebih maksimal. Tergantung permasalahan yang terjadi di sekolah atau kasus-kasus yang ada di sekolah. Kalau kasusnya besar, ya kita baiknya buat jadwal khusus agar hasilnya lebih maksimal begitu. Oke Pak. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan berikutnya adalah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pengalaman merupakan guru yang paling tepat. Ini rasanya tepat untuk menggambarkan pengalaman saya dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Pada awal menjadi kepala sekolah itu bingung dalam menghadapi kasus itu, dan saat itu saya sering minta bantuan maupun pertimbangan baik atasan maupun rekan sejawat yang lebih berpengalaman. Namun semakin kita sering menghadapi masalah yang sama, maka hal tersebut menjadi sebuah pengalaman dalam menyelesaikan kasus yang lain. Itu Ibu. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir nih ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran dari pengalaman menghadapi kasus dilema etika antara
kita tidak harus mengikuti semua kemauan setiap orang, namun kita harus tetap mempertimbangkan perasaan serta kepentingan semua pihak ketika mengambil sebuah keputusan. Seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan itu untuk kasus-kasus yang terjadi di Mandiran sana. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan jawaban dari Bapak ini akan menjadi sebuah pembelajaran bagi saya. Kiranya cukup sekian ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.